Ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Ibadah ini dilakukan dengan cara mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariah. Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dan sudah dijelaskan dalam rukun Islam yang kelima. Tetapi di sana dijelaskan bahwa ini wajib bagi mereka yang mampu saja. Semua umat Islam berharap diberikan kesempatan oleh Allah supaya bisa mengunjungi Baitullah. Tahun ini pemerintah Indonesia menetapkan biaya keberangkatan haji kepada masing-masing jamaah sebesar 56 juta rupiah per orang. Biaya itu sudah include biaya tiket, pesawat, pemondokan, konsumsi, dan lain-lain. Dengan biaya sebesar itu dan antrian yang cukup panjang, itu jelas membuat tidak semua umat Islam di Indonesia mampu berangkat ke Baitullah. Salah satunya adalah Mbak Jumirah, seorang perempuan tua asli Demak yang bekerja serabutan hingga masa tuanya. Usianya sekarang sudah menginjak 60 tahun. Setiap hari Mbak Jumirah melakukan pekerjaannya sebagai tukang sapu di halaman Masjid Agung Demak. Dia harusnya sudah di sana saat selesai subuh dan segera membersihkan halaman sekitar masjid. Biasanya Mbak Jumirah selesai menyapu halaman pada jam 9 pagi. Lalu nanti sorenya jam 4 Mbak Jumirah akan kembali ke Masjid Agung Demak untuk membersihkan halaman masjid. Pagi itu setelah Mbak Jumirah selesai membersihkan halaman masjid, dia langsung ke pasar untuk membeli beras dan sayur untuk bahan dia jualan pecel dan gorengan di depan emperan bangunan bekas kantor pos. Mbah Jumirah biasa jualan di situ hingga sore. Jualannya tidak terlalu ramai, namun cukup untuk memberi makan Mbah Jumirah dan cucunya. Mbah Jumirah mempunyai seorang cucu laki-laki bernama Fajar yang masih kelas 3 SD. Ayahnya Fajar sudah meninggal sejak Fajar dalam kandungan, sedangkan ibunya Fajar yang juga anaknya Mbah Jumirah pergi entah kemana. 2 tahun lalu, Lilis, ibunya Fajar, pamit mau melamar kerja di warung makan dekat terminal, namun sejak itu juga Lilis tidak pernah pulang. Lilis hanya meninggalkan sepucuk surat dan berpesan dia menitipkan Fajar ke ibunya. Dengan kondisi itu, Mbah Jumirah hanya bisa pasrah menerima keadaan. Belum lagi kepergian Lilis meninggalkan hutang yang cukup besar. Hingga saat ini, tukang tagih masih terus mendatangi rumah Mbah Jumirah. Dia hanya bisa membayar semampunya setiap bulan. Kalau cuma 200.000 ya kurang, Mbah. Hutang Lilis ini 20 juta loh. Mbah mau rumah ini jadikan jaminan, ini kami jual. Bentak salah seorang penagih hutang itu ke Mbah Jumirah. Mbah Jumirah hanya bisa meminta maaf. Dia berjanji akan memberikan tambahan cicilannya 300.000 1 minggu lagi setelah dia mendapatkan gaji dari pengurus masjid tempat dia bekerja. Fajar yang mendengar itu dari balik pintu kamarnya hanya bisa diam. Dia kasihan dengan neneknya yang dibentak-bentak. Setelah Mbak Jumirah selesai mempersiapkan masakan yang akan dibawanya berjualan, dia pun berangkat dengan mendorong gerobak kecil ditemani cucunya. Kebetulan hari itu Fajar libur sekolah. Seperti biasanya, Mbak Jumirah hanya membawa sekitar 20 porsi nasi pecel. Kalau itu semua habis, Mbah Jumirah bisa membawa pulang keuntungan sekitar 50.000 rupiah. Namun nasib baik belum berpihak ke Mbah Jumirah. Siang itu jualannya sangat sepi. Orang-orang hanya lalu lalang melewati tempat mereka berjualan. Sejak siang tadi hanya ada 8 orang yang mampir. Walaupun begitu, Mbah Jumirah tetap bersabar. Dia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki semua hambanya. Fajar yang lapar pun langsung makan dengan nasi dagangan neneknya. Walaupun hampir setiap hari Fajar makan nasi pecel, cucunya itu tidak pernah mengeluh. Dia sangat tahu keadaan ekonomi neneknya.
Saat menjelang asar, tiba-tiba ada rombongan ibu-ibu dengan mobil pickup berhenti di depan lapak Mbah Jumirah. Alhamdulillah, ucap Mbah Jumirah dalam hati. Ibu-ibu itu sudah dikenal Mbah Jumirah. Mereka adalah tetangga Mbah Jumirah sendiri. Rombongan ibu-ibu itu baru pulang dari nandur pari di kecamatan sebelah. Mereka memang sering mampir kalau pulang dari sawah. Daripada harus jajan ke warung yang lain, mereka lebih mengutamakan makan di warung Mbah Jumirah. Hitung-hitung membantu menglarisi dagangan tetangganya. Sekitar pukul jam 3:30 sore, setelah Mbah Jumirah sholat asar, dia pun langsung mengemasi dagangannya. Hari ini terjual sekitar 15 porsi. Masih ada nasi sekitar 3 porsi. Cukup buat mereka berdua makan malam. Uang hasil berjualan dia taruh di sebuah dompet kecil, bekas wadah perhiasan, lalu dia bungkus dengan plastik hitam. Di dompet kecil itu, Mbah Jumirah biasa menyimpan semua uangnya. Seperti biasanya, Mbah Jumirah langsung mendorong gerobak ke depan Masjid Agung. Terlebih dahulu, dia menunaikan tugasnya untuk membersihkan pelataran masjid, sedangkan cucunya bermain di sekitaran halaman masjid. Tidak jarang, fajar diberi uang jajan oleh jemaah masjid dan para peziarah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mbah Jumirah dan cucunya pun pulang. Mbah Jumirah mendapati listrik rumahnya mati, sedangkan lampu rumah tetangganya hidup. Dia lupa kalau belum beli token listrik. Dia hanya mampu membeli token Rp20.000, biasanya kuat sampai 2 minggu. Keesokan harinya, Mbah Jumirah melakukan pekerjaan seperti biasanya. Hari itu, dagangan nasi pecelnya sisa banyak. Masih ada sekitar 10 porsi. Saat dia sedang menyapu pelataran masjid, dia melihat seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun duduk di dekat gerobak dagangannya. Mbah Jumirah pun segera menghampirinya dan menawarkan sisa nasi pecel. Laki-laki yang terlihat lusuh seperti orang dengan gangguan jiwa itu pun menerima bungkusan nasi pecel dari Mbah Jumirah. Sore itu, waktu Mbah Jumirah menerima gaji sebagai tukang sapu, dalam 1 bulan Mbah Jumirah mendapatkan upah Rp900.000. Upah yang tidak terlalu besar karena memang Mbah Jumirah seharusnya sudah tidak bisa bekerja di situ lagi. Namun karena Mbah Jumirah sudah mengabdikan dirinya selama hampir 30 tahun, pengurus masjid pun tetap memperbolehkan Mbah Jumirah untuk tetap bekerja. Alhamdulillah, uang ini bisa aku gunakan untuk genapin cicilan hutangnya Lilis, batin Mbah Jumirah dengan mata berkaca-kaca. Uang sebanyak itu tentu tidak cukup disimpan di dompet kecilnya. Mbah Jumirah pun memasukkannya ke dalam plastik bening dan menyelipkannya ke kemben yang dia pakai di pinggangnya. Mbah Jumirah pun pulang dengan hati yang sangat senang. Tidak lupa, dia membagikan sisa nasi pecelnya ke tukang becak dan pengemis di jalan. Dia juga mampir membeli 1 bungkus bakso yang akan dia makan berdua bersama cucunya. Sesampainya di rumah, mereka pun makan bersama. Tidak lupa Mbah Jumirah menambahkan 2 centong nasi di mangkuk baksonya. Saat selesai makan dan mau beranjak membersihkan diri, Mbah Jumirah melepaskan kembennya. Namun plastik bungkusan uang yang dia selipkan tadi tidak ada. Dia pun langsung ke gerobak dan mencarinya di laci, namun tidak ada juga. Perasaan Mbah Jumirah sudah tidak enak. Dia pun berpesan ke cucunya untuk tinggal sendiri sementara di rumah. Dia akan kembali menyusuri jalan tempat dia pulang tadi. Siapa tahu dia menemukan uang yang jatuh. Setelah menyusuri jalan dan balik lagi ke rumah, Mbah Jumirah tidak menemukan uangnya. Dia pun lemas. Hasil kerjanya selama 1 bulan pun hilang begitu saja. Ya Allah, cobaan apa lagi yang Engkau berikan ke hamba? Rintih Mbah Jumirah sambil menangis. Pagi harinya setelah sholat subuh, dia membuatkan sarapan untuk cucunya. Pagi itu Mbah Jumirah kurang bersemangat, namun
Dia punya kewajiban pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Sepanjang perjalanan dia menuju masjid, dia tidak lepas bersolawat dalam hatinya. Baginya hanya sholawatlah yang mampu meringankan tekanan batin yang dia hadapi. Belum lagi hari ini adalah jadwal dia memberikan kekurangan angsuran tempo hari. Pagi itu di depan masjid sangat ramai. Beberapa bis besar sudah berjejer rapi. Banyak sekali orang dengan baju putih berkumpul di sana. Mereka adalah calon jemaah haji yang akan dibawa ke Bandara Adi Sumarmo Solo dan akan diberangkatkan ke Mekah. Dalam hati Mbah Jumirah sangat terenyuh melihat mereka. Sudah sejak lama Mbah Jumirah ingin sekali berkunjung ke rumah Allah, namun jelas itu mustahil baginya. Dia tidak akan mampu membayar biaya keberangkatan yang sangat mahal. Saat dia sedang menyapu di sudut halaman, dia melihat sebuah tas kecil di dekat pot bunga. Saat Mbah Jumirah membukanya, dia sangat terkejut. Tas itu berisi handphone dan sejumlah uang yang sangat banyak. Ada 2 bendel pecahan uang Rp100.000 dan beberapa kartu dan identitas. Uang sebanyak itu mungkin cukup untuk melunasi semua sisa hutang Lilis anaknya. Namun Mbah Jumirah segera istighfar. Dia tidak mau pikiran jahat tumbuh di dalam hatinya. Dia pun langsung membawa tas lempang itu dan memberitahu ke salah satu jamaah yang sedang berkumpul di depan bis. Akhirnya tas itu pun kembali ke pemiliknya. Dia pun sangat senang karena tas itu berisi paspor, uang, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Tidak lupa si pemilik tas memberikan Mbah Jumirah 5 lembar uang pecahan Rp100.000. Namun Mbah Jumirah menolaknya. Dia benar-benar ikhlas membantu. Dia tidak mengharapkan balasan apapun. Saat Mbah Jumirah mau balik menyapu, panitia para jamaah calon haji memberikan kardus yang berisi makanan. Kebetulan masih ada sisa banyak. Mbah Jumirah sempat menolak karena Mbah Jumirah sedang puasa tarwiyah. Namun si panitia tetap meninggalkannya makanan itu di teras masjid. Saat Mbah Jumirah sedang menyapu, dia melihat laki-laki yang mengalami gangguan jiwa kemarin ada di samping pagar. Mbah Jumirah pun segera menghampiri dan memberikan nasi kotaknya ke laki-laki tersebut. Di malam harinya, rumah Mbah Jumirah kembali didatangi oleh 2 orang penagih angsuran hutangnya Lilis. Namun Mbah Jumirah tidak ada uang. Kedua lelaki itu pun membentak-bentak Mbah Jumirah. Dia mengancam kalau bulan depan Mbah Jumirah tidak bisa membayar 2 angsuran sekaligus, maka terpaksa mereka akan melelang rumah ini. Setiap harinya Mbah Jumirah mencoba berhemat. Kadang dia hanya makan sekali sehari. Walaupun begitu, Mbah Jumirah tidak pernah lupa untuk bersedekah sebisanya. Tiap sore dia selalu menyisihkan sebungkus nasi untuk laki-laki yang gangguan jiwa yang tiap hari ada di depan masjid. Seolah dia menunggu diberi makan oleh Mbah Jumirah. 1 bulan pun berlalu. Kedua penagih utang itu kembali mendatangi rumah Mbah Jumirah. Dia meminta angsuran sebesar 1,5 juta. Namun Mbah Jumirah hanya mempunyai uang Rp700.000. Gaji bulan ini sebagai tukang sapu masjid tidak terlalu banyak karena dia beberapa kali tidak bekerja karena sakit. Para penagih hutang itu pun marah-marah. Namun saat situasi sedang tegang itu, tiba-tiba ada sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Mbah Jumirah. Mobil itu cukup besar dan mewah. Dari mobil itu turun sepasang suami istri yang berumur sekitar 30 tahun bersama seorang sopir yang membawakan sebuah tas. Mereka mengucapkan salam dan memperkenalkan dirinya sebagai Johan Don Sofia. Mereka adalah pengusaha dari Jepara yang punya galeri mebel ukiran di Mekah dan Madinah. Kebetulan mereka baru pulang setelah 3 bulan di Mekah. Kedatangan mereka bermaksud untuk memberikan sejumlah uang wasiat dari almarhum ayah mereka. Diceritakan oleh Johan, seminggu yang lalu sebelum meninggal di Mekah karena sakit, ayahnya sempat berpesan untuk
memberikan uang 100 juta rupiah kepada Mbah Jumirah karena beliau telah menolongnya saat dia pingsan di depan Ka'bah. Ayahnya sempat terpisah dari pantauan Johan dan kebetulan penyakit jantungnya kambuh. Untung saja ada Mbah Jumirah yang menolongnya untuk keluar dari gerombolan ribuan orang yang sedang melakukan ibadah haji. Mbah Jumirah lah yang menyadarkan dan memberi minum ke ayahnya Johan dan mengantarkannya ke petugas medis terdekat. Walaupun ayahnya akhirnya meninggal karena memang penyakit jantungnya sudah sangat parah, dia sempat berpesan ingin sekali menunaikan ibadah haji untuk terakhir kalinya. Mbah Jumirah yang mendengar cerita itu pun kaget. Dia menganggap Johan salah orang. Selama ini dia tidak pernah pergi haji ke Mekah. Buat makan dan membayar angsuran saja dia kesusahan, apalagi buat pergi ke Mekah. Menunaikan ibadah haji hanya sebatas impian dalam benaknya saja. Mbah, jangan bercanda. Tidak mungkin ayah saya berbohong. Saya sampai di sini juga sesuai dengan alamat yang pernah Mbah kasih ke ayah saya, jawab Johan sambil tersenyum. Johan pun langsung membuka handphonenya dan memperlihatkan sebuah foto. Saat Mbah Jumirah melihatnya, dia benar-benar dibuat sangat terkejut. Bagaimana bisa di dalam sebuah foto itu ada dia yang sedang berdiri di samping orang yang sedang tawaf di depan Ka'bah. Dan yang tak kalah membuat dia kaget, laki-laki yang disebut Johan sebagai ayahnya yang sedang berdiri di sampingnya itu sangat mirip dengan wajah laki-laki yang mengalami gangguan jiwa di depan masjid yang setiap hari dia bagi nasi bungkus. Sontak Mbah Jumirah pun lemas, kakinya terasa tidak ada tenaga lagi. Semua orang di situ juga merasa heran dengan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Hanya tangan Tuhanlah yang bisa melakukan itu, batin Johan. Akhirnya Johan pun menyerahkan uang di sebuah tas yang bernilai 100 juta rupiah. Mbah Jumirah pun langsung menolaknya, namun Johan memaksa. Bagaimanapun ini adalah wasiat dari almarhum ayahnya. Sofia, istri Johan pun memberi saran kepada Mbah Jumirah supaya ikhlas menerima uang ini. Mungkin uang ini adalah rezeki yang diberikan Allah melalui ayah mereka. Sofia dan Johan sebagai anak hanya menyampaikan. Sofia juga memberikan uang untuk membayar angsuran 2 bulan kepada penagih hutang Mbah Jumirah. Sisanya besok suaminya akan datang ke kantor untuk melunasi sisa hutang Mbah Jumirah agar sertifikat yang dijadikan jaminan bisa kembali dan Mbah Jumirah bisa tenang. Setelah semua peristiwa luar biasa itu terjadi, Mbah Jumirah tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Bedanya sekarang dia merasa lebih ringan dan tidak ada beban. Uang pemberian dari Johan dia tabung guna bekal sekolah cucunya. Yang aneh, semenjak itu bapak-bapak yang gangguan jiwa yang mirip dengan ayahnya Johan sudah tidak pernah muncul lagi di depan masjid. Mbah Jumirah hanya berpikir, semua kejadian yang kita alami itu sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya diwajibkan menjalani dan bersyukur dengan apapun kondisinya. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.